Ada yang 50 aplikasi. Satu orang 50 aplikasi. Orang. Ini mahasiswa. Gila. Satu orang 50 aplikasi. Di Bali Pak ya? Di Bali. Itu utangnya berapa total? Cerita nggak Kak Bapak? Kalau yang 20 juga banyak. 20, 25 aplikasi itu. Ada yang 20, 25 gitu juga Pak? Ada ibu rumah tangga itu. Dia sudah hampir mau bunuh diri itu. Bapak Putu Armaya. Gimana kabar Pak? Kabar baik. Iya. Kemarin tiang kaget Pak Armaya komen di Facebook saya. Bahas pinjol yuk. Menarik ini pinjol ini. Soalnya teman lama nih gitu ya. Jadi dulu kan saya banyak memberikan dulu waktu ini saya data masih ya, di jurnalis ya, sering nelpon Bapak, sering ganggu-ganggu Bapak malam-malam. Bapak masih di lembaga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen gitu Pak ya. Masih. Jadi namanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Oke. Itu beda dengan YLKI Pak ya? Nah, beda ya. Kita ini sebenarnya lembaga mitra. Kita dengan lembaga mitra dari YLKI pusat di Jakarta. Jadi lembaga mitra itu sejak tahun 2007 kita bermitra. Jadi YLKI tidak punya cabang seperti dulu di beberapa kota, tapi dia punya lembaga mitra namanya. Begitu. Masih aktif sampai berarti sekarang. Sampai sekarang pun masih menerima keluh-keluhan dari masyarakat. Masih itu Pak. Masih. Iya, jadi. Nah, terkait pinjol ini Pak di Indonesia mungkin sudah di nasional sudah sering dibahas ya. Orang di Jawa, Jakarta itu memang banyak yang terjerat. Di Bali juga banyak ada yang terjerat pinjol Pak. Di Bali banyak. Justru yang menariknya begini. Pinjol ini kan dulu merambah di kota-kota besar termasuk di Denpasar. Jadi masyarakat perkotaan terjerat pinjol. Nah sekarang ini pedesaan. Masyarakat desa itu juga pedesaan. Iya, termasuk ya? di kampung saya di Singaraja juga ada gitu ya, masyarakat yang mengadukan persoalan pinjol. Nah, itu artinya pinjol ini sekarang sudah merambah ke desa. Bukan di kota lagi, udah menyebar karena lagi. Karena kan promosinya kan bukan lewat offline kan, justru online juga kan. Iya. Lewat di YouTube pun iklan-iklan di podcast saya pun kadang saya buka itu iklannya pinjol, tapi pinjol yang legal itu. Iya. Gitu. Jadi iklannya itu sangat masif. Jadi iklan lewat handphone gitu ya. Jadi semua orang masyarakat ini kan sudah memiliki handphone. Nah karena masyarakat sudah memiliki handphone dan sekarang handphone itu sudah menjadi kebutuhan. Nah maka dari itu ketika dia akses katakanlah internet itu pasti iklan itu akan muncul. Apalagi iklan pinjol itu. Benar. Iya, pinjol di mana-mana. Nah kemudian saya tanyakan ke beberapa pengadu yang ada di Bali, di pedesaan, di Buleleng, kemudian ada juga yang di Karangasem kemarin itu juga ada yang mengeluhkan. Mereka tergoda oleh iklan gitu. Dia tidak sempat sangat menggiurkan dan tidak sempat lagi mengecek apakah ini termasuk ilegal pinjol apa legal bunganya atau berapa gitu. Iya, nggak sempat lagi dia. Nah ketika dia bahkan dikejar-kejar oleh pinjol, adalah salah satu konsumen yang dikejar-kejar oleh pinjaman online ini. Dia tidak tahu apakah ilegal ilegal atau legal. Kemudian mereka diancam akan didatangi gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk ketakutan. Nah, ntar dulu Pak. Kalau yang kebanyakan mengadu ke Bapak nih, dia karena apa? Dia karena tidak bisa membayar atau karena apa Pak? Ya, jadi begini. Yang mengadu ke kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen itu adalah rata-rata yang gagal bayar. Bayar. Nah, begitu yang mengadu ke kita karena dia gagal bayar, mereka dikejar-kejar, kemudian diteror segala macam. Saya sampaikan kepada pengadu, kepada konsumen. Nah, tolong dulu dicek apakah pinjol ini resmi apa tidak, kan begitu. Caranya gimana? Nah, ini kita masih lewat telepon, lewat telepon ini. Kebanyakan yang mengadu ke kita hampir 70% tuh lewat hubungan telepon atau lewat SMS atau WA.
Saya info ke dia, kepada konsumen yang mengadu itu, silahkan cek lewat situs OJK. Saya tuntun, silahkan dicek di situs OJK itu, di situ kan tertera nama-nama pinjaman Oh, online. di OJK itu ada Iya. situsnya yang Iya. bisa ngecek. Betul. Apa situsnya, Pak? Nanti cari aja Di otoritas OJK. OJK. Di sana ada ya, cek Ada. pinjaman online Iya. legal OJK gitu ya. Iya. Jadi itu biasanya dari pihak OJK itu akan update setiap berapa bulan ya. Tiap bulan itu yang terbaru Daftar berapa. yang memang legal gitu ya. Iya. Kalau tidak salah sekarang kurang lebih hampir 150 atau berapa ya. Itu bisa dicek itu. Jadi, nah ketika konsumen yang mengadu, dia mengecek apakah pinjaman online yang mereka yang masuk ya ke pinjaman online itu terdaftar apa tidak, begitu. Nah, setelah mereka mencari-cari, setelah dia mencari-cari, oh ternyata ini ilegal, bodong gitu ya. Nah, ketika mereka mencari udah ilegal, terus gimana kelanjutannya kan begitu. Nah, kalau mereka sudah ilegal, saya bilang nggak usah bayar. Oh, kalau pinjol ilegal tuh kita tidak bayar tuh nggak apa-apa. Artinya gini, kalaupun kita bayar dia pun juga ilegal gitu loh, tidak memiliki izin resmi. Nah ini kalaupun kita bayar ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman ini akan bermasalah juga begitu. Nah saran saya kepada masyarakat yang misalnya mengadu ke saya waktu itu, oh ini ilegal pinjolnya nggak terdaftar, ya udah nggak usah bayar. Terus gimana kalau dia datang? Silahkan kalau dia datang ke Bali, kemana ke tempat kita laporkan dia. Ya satu dia nggak punya izin usaha. Terus yang kedua dia meneror. Kemudian dia meneror, kemudian mengambil data-data kita, disebarkan informasi itu. Nah itu melanggar undang-undang ITE lagi. Malah kita siapkan dia, bener nggak akan ada datang. Tapi ada bener, itu ada gini. Ceritanya di salah satu pengadu konsumen di Denpasar Timur ya. Saya tidak sebut namanya. Di Denpasar Timur itu ada konsumen yang betul-betul didatangi. Benar-benar didatangi oleh pinjol ilegal atau ilegal? Nah gini, yang didatangi oleh boleh dibilang lah debt collector gitu ya. Oh, debt collector. Debt collector, dan ternyata pinjol ini ilegal. Okay. Nah, konsumen ini kan tidak paham, tidak tahu, ketakutan dia. Sangat takut di rumahnya. Begitu didatangi, sebentar Pak, nanti kita akan bayar beberapa hari lagi. Kan begitu, didatangi. Nah kemudian, tapi ini sebenarnya yang mendatangi ini, katakanlah debt collector ini juga tidak menyertakan surat-surat, izin apapun itu ya. Dan ini juga tidak ditanyakan oleh konsumen. Begitu mengadu ke saya waktu itu, oke, kalau begitu, besok-besok kalau dia datang lagi, tolong minta KTP-nya, kemudian surat tugasnya, kan begitu, minta surat tugasnya, kemudian silahkan dipoto orangnya itu yang mendatangi konsumen itu, yang menteror katakanlah begitu. Nah begitu beberapa harinya benar datang orangnya. Nah ditanyakan betul sama konsumen waktu itu, karena sudah saya kasih info ya. Mereka tanyakan identitasnya, kemudian mereka tanyakan surat tugas segala macam. Dia ketakutan waktu itu, langsung pergi. Begitu konsumennya menanyakan semua data-data itu. Dan karena itu sebenarnya sudah ilegal karena tidak terdaftar di OJK. Tetapi yang anehnya, kenapa dia kok bisa datang ke alamatnya orangnya ini, kan begitu ya. Nah ini menjadi persoalan juga. Nah kemudian karena mereka nggak bayar kan gitu. Iya nggak bayar, mereka datang dan berani. Ini kalau seandainya dia tidak mengadu ke saya dan kemudian saya berikan info itu, mungkin dia sudah bayar. Ada juga yang begitu sudah, karena dia tidak mengadu ke kita, kan tidak mendapatkan info tambahan jadinya dari aspek hukumnya segala macam. Nah akhirnya mereka bayar, dan ternyata ada yang sudah begitu, dia bayar, didatangi konsumennya di Denpasar, dia bayar, sudah dia bayar nih, dan karena dia gagal bayar yang kesekian kalinya, baru mengadu ke kita. Aduh, saya sudah kadang bayar segala macam. Terus ibu enggak tanyakan, ini dari mana KTP-nya, surat tugasnya? Enggak, saya tinggal bayar aja Pak. Ya, tapi dia memang benar minjam. Iya benar minjam itu. Nah itu udah masalahnya Pak. Benar meminjam itu. Dia meminjam, duitnya udah cair, duitnya udah dihabisin. Iya. Tapi masalahnya yang pinjol ilegal ini kan, yang setahu saya itu bunganya terlalu tinggi. Iya.
kemudian kadang-kadang kesepakatan di awal itu memang tidak sesuai dengan yang berjalan, kemudian cara-cara penagihannya juga Iya. menggunakan cara-cara yang tidak Betul. tidak etis lah, Iya. seperti itu nggih. Iya, iya. Nah, itu solusinya bagaimana? Apakah memang atau memang sebaiknya jangan pakai pinjol gitu atau gimana ya? Jadi begini, sebenarnya pinjol ini sebenarnya salah satu cara dalam proses pinjam meminjam keuangan katakanlah gitu ya, dari uang itu di zaman modern, di era digitalisasi. Artinya sebenarnya lebih dimudahkan. Artinya hal-hal itu sebenarnya sangat menarik, bagus sebenarnya. Ketika ada sistem kemudahan untuk membuat masyarakat kan gitu ya. Namun di satu sisi sebenarnya hal-hal seperti ini berproblem juga. Problemnya apa? Katakanlah misalnya yang resmi yang terdaftar di OJK itu ada sekitar katakanlah 150-an. Nah yang ilegal ini sampai ribuan. Gila. Sampai ribuan. Sampai Pak ya. Iya. Dan ini betul-betul masyarakat juga harus selektif, betul-betul masyarakat kita, masyarakat di Indonesia itu juga harus benar-benar menjadi konsumen yang cerdas. Jadi sebelum mencari pinjaman online katakanlah begitu, dicek dulu ini apakah resmi apa tidak. Kan begitu, tinggal dicari aja situs OJK, di screenshot, ya itu dicatat saja. Apakah terdaftar apa tidak? Kalau pinjol yang resmi terdaftar di OJK itu apa gininya bedanya? Beda yang ilegal sama gini? Hampir tidak. Kalau dari pengamatan saya di lembaga perlindungan konsumen itu sebenarnya dari kasat mata tidak ada yang membedakan sih. Artinya namanya sama kan, itu kan hanya nama, ya. Tidak ada nama, kemudian situsnya juga mirip-mirip persis gitu ya. Ini pinjaman ada nama pinjaman online, kemudian kriteria seperti ini. Jadi itu tidak ada kriteria sebenarnya. Hanya kita yang harus selektif. Artinya apakah ini terdaftar OJK apa tidak. Karena kalau konsumen misalnya ditawari oleh sebuah iklan, kemudian pinjaman online dan ternyata itu ilegal, nah itu pun sebenarnya hampir mirip dengan yang resmi. Jadi tampilan fitur-fiturnya lengkap gitu. Jadi konsumen yang betul-betul tidak paham. Secara hukum, secara keamanannya apa bedanya kalau kita yang ilegal dengan legal? Ya jelas kalau misalnya yang resmi jelas terdaftar di OJK, kemudian dia lebih transparan, kemudian tidak ada artinya jujur lah. Misalnya minjam segini, bunganya memang di awal memang fair, lebih fair lah. Betul. Dan proses penagihannya juga tidak segalak gitu ya, yang ilegal gitu ya. Iya. Nah, sedangkan yang ilegal itu jelas tidak transparan, kemudian bunganya tinggi, kemudian cara-cara penagihannya juga tidak manusiawi. Nah, ini akan menjadi persoalan. Jadi termasuk juga ketika konsumen gagal bayar itu dia nelponnya itu tidak pandang waktu gitu loh. Jadi pagi juga dihubungi, kemudian siang, malam, bahkan sampai malam. Gila. Bahkan sampai malam ini ditelepon, dihubungi. Kalau gitu, yang masuk ke ILPK berapa Pak pengaduan sementara ini? Pengaduan kita sebenarnya pengaduan yang paling marak itu waktu zamannya COVID. Waktu COVID itu banyak yang gini ya? COVID di Bali. Nah, jadi ada sejarah sedikit ya. Sebelum saya jelaskan jumlah pengaduan. Jadi begini, pengaduan di Bali sebelum COVID itu kan sebenarnya tetap ada, tapi tidak begitu marak. Melonjak tinggi di COVID tidak. Ya. Nah, melonjak tinggi di COVID ini sebabnya apa? Pertama, banyak yang di PHK. Di sektor pariwisata banyak yang dirumahkan, kemudian ada yang di PHK, yang mereka kerja di hotel, tidak punya pendapatan apa-apa, tidak ada pemasukan. Nah, ini untuk dapurnya agar tetap menyala kan gitu ya. Dia harus cari pinjaman dulu. Ini karena apalagi sudah beberapa minggu sudah di PHK, begitu ya. Nah,
carilah dia pinjaman online ya untuk nutup inilah untuk biaya hidup waktu COVID. Dan samping itu juga kan ada larangan dari pemerintah untuk membatasi keluar rumah segala macam ya. Benar. Akhirnya salah satu menjadi pilihan waktu itu adalah dengan dia meminjam secara online. Tidak lagi memandang dia apakah ini resmi apa tidak. Tidak ada lagi wilayah bagi masyarakat waktu itu memilih di mana pinjaman online yang resmi dan tidak. Dia memilih, nah ternyata yang dimasukin itu adalah yang ilegal, yang tidak resmi. Ya akhirnya problem ada juga gitu ya. Nah, itu paling banyak. Itu paling banyak yang mengadu. Nah, total waktu itu yang mengadu sampai saat sekarang kalau kita hitung semua mungkin banyak, tapi yang kita masuk datanya itu sekitar 300. Yang lengkap gitu ya. Iya, itu mengadunya lewat secara online juga, lewat handphone, lewat WA segala macam. Itu kurang lebih 300 pengaduan. 300-an ya. Ya, kalau di OJK mungkin lebih banyak lagi. Nah, yang tadi Pak sebut ribuan tuh yang maksudnya yang gimana? Artinya itu sejak pinjaman online itu waktu kurang lebih kalau kita tarik dari 2000 berapa itu ya, 2016-an ya, 2015 itu ya. Sampai saat sekarang bahkan ada juga yang mengadu itu mahasiswa. Nah, ini yang menarik mungkin juga. Yang kalkulasinya pengadu dari yang tidak resmi misalnya dengan cuman bertanya gitu, kalau dikalkulasikan bisa ribuan itu Pak ya. Kalau dikalkulasi dan kemudian saya buat posko pengaduan, itu sehari bisa ratusan kita dapat. Wih, gila. Bisa satu hari. Sehari ratusan pengaduan kita kalau buka posko pengaduan itu. Ini di Bali saja. Pernah buka? Pernah kita sampaikan pengaduan lewat media online, itu ternyata banyak sekali DM masuk itu, banyak. Wah, itu kalau kita buat ini pengaduan misalnya secara online banyak banget. Karena samping itu juga begini, kalau kita selesaikan, nah ketika yang mengadu nih misalnya ya, ketika yang mengadu kemudian itu misalnya terdaftar di OJK, karena ini banyak juga yang ada mengadu. juga yang mengadu, tapi pinjolnya memang legal gitu yang ya. resmi. Masalahnya apa ya kalau yang legal? Yang resmi itu persoalannya mungkin cara proses nge-WA-nya itu mungkin di luar jam kerja. Kemudian mereka tidak mau terganggu. Di samping itu juga masalah bunga. Bunga juga tinggi. Nah, harusnya yang gitu-gitu kan di awal dia cek dulu. Iya. Nah, kalau ada yang begitu, itu gimana saya sarankan langsung datang ke OJK. Bagaimana proses penyelesaiannya silahkan, karena ini masuk ruang lingkupnya di OJK seperti itu. Banyak sekali yang mengadu ke kita, tapi saya sarankan langsung ke OJK. Nah, yang menjadi problem itu sebenarnya kalau dari aspek hukum pernah kita mau punya pemikiran. Gimana kalau yang mengadu pinjaman online di Bali ini kita lawan secara hukum juga kan begitu, karena ini banyak pelanggarannya. Salah satu pelanggaran yang mereka lakukan adalah di Undang-Undang ITE. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mereka langgar. Kemudian yang dilanggar di Undang-Undang Konsumen itu adalah tidak memberikan informasi secara transparan masalah bunga, adminnya dipotong berapa di awal kan begitu. Setahu saya sudah, kalau yang legal Pak ya, setahu saya sudah ada rinciannya itu Pak di sebelum kita gini gitu. Mungkin yang mengadu ke Bapak itu mungkin dia saking gini ya lupa mungkin itu. Jadi begini, itu ada yang sudah seperti itu, tetapi ternyata ada biaya-biaya di luar biaya itu muncul. Muncul biaya itu. Iya, bahkan tidak masuk akal lah begitu. Potongannya atau ini mungkin begini Pak, seperti yang saya simak juga di YouTube dia kan juga kemarin nonton YouTube seputar pinjol juga kan. Jadi dia di aplikasi tertera misalnya 5 juta gitu. Tapi yang cair di terteranya 5 juta. Cuman yang cair tiba-tiba 4 juta gitu kan. Potongannya Utangnya tercatat 5 juta gitu kan. Artinya kalau memang seperti itu kan lebih bagus. Artinya transparan di depan potongannya berapa. Ini. Nah, kadang potongan yang besar itu tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan. Hanya yang ringan-ringan dimunculkan. Tetapi kenyataan dan faktanya tidak. Banyak lagi ya konsumen yang kecewa yang melapor ke kita kan begitu.
Itu juga masukan untuk OJK mungkin. Iya. Artinya menertibkan bagi yang tidak transparan ini. Betul. Kalau memang aplikasinya sudah transparan, kemudian masyarakatnya tidak bayar, kan itu salah mereka sebenarnya Iya, kan. betul. Salah yang minjem. Iya. Gitu loh. Ya artinya makanya ketika masyarakat konsumen kemarin nih mau diapakan kan begitu nih. Nah kalau yang resmi dari pinjol resmi katakanlah terdaftar di OJK kemudian mengadu ke kami ke Yayasan Lembaga Konsumen, saya sarankan silahkan Anda ke OJK minta pendapat dan ininya kan begitu. Kemudian kalau yang ilegal ini, nah ini legal persoalan juga. Sempat kita maunya untuk melawan secara hukum karena ada salah satu peminjam yang ini ilegal gitu ya. Jadi mohon maaf ada seorang ibu-ibu yang meminjam, iya ibu-ibu meminjam, kemudian mereka teror datanya diambil. Data-datanya, maaf, mereka lagi menyusui gitu loh. Data apanya, Bu? Data-data HP, handphonenya. Oh, semua. Kontak, semua chatting, termasuk gitu. gambar foto-foto yang ada di galeri itu. Di galeri bisa, itu. Kok bisa diambil ya? Itu juga itu kecanggihan teknologi lah gitu ya. Iya. Jadi ada ibu-ibu yang lagi menyusui gitu ya, lagi menyusui. Ini disebar gitu. Disebar fotonya. Gila. Ini kurang ajar juga. Artinya ini yang ilegal. Disebar fotonya semacam dipermalukan lah begitu. Nah, ketika mereka dipermalukan seperti ini, ibu-ibu ini kan sangat mengeluh gitu ya. Ya tetap diladeni ya jelas debt collector ini pasti akan ngelawan begitu. Nah, sempat waktu itu karena merasa nih kok kurang ajar banget kan begitu nih. Saya pingin ngelawan secara hukum juga dan ini kan semuanya di luar Bali. Nggak ada di daerah kalau katakanlah di mana pusat di artinya luar Bali. Operatornya sebenarnya di luar Bali semua. Di luar Bali. Kalau misalnya ada kita kantor pinjol di Bali enggak? Nah, kalau itu juga belum kita dapatkan datanya. Nah, sedangkan ranahnya waktu itu sempat kita mau lapor ke kepolisian di Polda Bali. Mungkin setelah dicek itu rata-rata perusahaan itu di luar Bali. Nah ini akan menyulitkan kita walaupun sebenarnya kita bisa akan cari di mana termasuk kalau laporan polisi itu kan proses lagi kan begitu. Akhirnya ya malas lagi lah begitu ya. Akhirnya malas lagi untuk melawan ini pinjolnya. Jalan satu-satu adalah lapor ke OJK. Tapi kalau misalnya kalau di yang ilegal kan bukan ranahnya OJK lagi gitu. Kalau yang legal, yang resmi jelas ranahnya OJK. Nah kembali ke masyarakat sekarang untuk sebelum memilih, sebelum meminjam secara online lihat dulu di situs OJK terdaftar apa tidak kan begitu. Mendingan cari yang resmi yang terdaftar di Berarti OJK. Kalau kita main pinjol itu sama dengan kita menyerahkan data di HP kita semua gitu sebenarnya Pak ya. Kemungkinan terburuknya bisa semua yang ada di HP kita bisa tersebar. Iya. Berarti kalau kan ini viral ya anak-anak sekarang. Sering viral. Berarti kalau remaja, BG atau siapapun yang suka ngerekam dirinya sedang gini di kamar gitu bisa juga kesebar. Bisa, semua bisa. Jadi gini, ini kecanggihan teknologi. Biasanya konsumen mau melakukan proses pinjaman online gitu ya. Kan mereka mengisi data semacam form itu datanya. Data-data, kemudian KTP gitu ya. KTP diisi data-datanya nama, alamat, kemudian di situ ada semacam persetujuan. Nah, apakah Anda setuju untuk membuat data ini akan diakses? Kan begitu nih. Karena kalau tidak itu dia kan tidak akan mencairkan dananya. Tidak bisa cair. Tidak bisa cair dananya. Jadi semacam menyetujui iya gitu. Iya, berarti meskipun mereka nanti menyebarkan data kita, Anda dulu menyetujui kan gitu. Persetujuannya di situ. Nah, ketika kita sudah klik iya begitu ya, otomatis kita sudah memberikan persetujuan untuk mengakses data kita. Dan kecanggihannya itu lagi mereka tahu data kita, video kita, apapun yang ada di handphone itu, di galeri itu, termasuk kalau data-data mahal, kalau misalnya data yang kurang senonoh, kata foto video kita bisa diambil itu, disebarkan itu. Nah ini
problem juga. Iya. Itu kecanggihan teknologi itu, dan itu sudah masuk di ranah Undang-Undang ITE. Nah, khusus yang legal, yang resmi itu tidak seperti itu. Kalau yang legal nggak sampai tidak, nyebar gitu tidak ya? seperti itu. Paling hanya pemberitahuan, nelpon untuk mengingatkan Tapi kembali membayar. lagi mereka sebenarnya bisa ngakses HP kita kan? Bisa. Kalau yang legal itu kan? Bisa. Tapi dia tidak sampai nyebar. Tidak bisa. Waduh. Hanya yang menyebar-nyebar itu yang ilegal. Yang ilegal. Yang legal, yang galak seperti itu. Karena ini juga ke depannya kita minta kepada OJK lebih menata proses pinjam online ditata lagi. Tata itu begini misalnya. Terutama yang resmi, yang legal ke depan itu cara-cara penagihan juga, karena kan masyarakat sudah menjatuh pilihan di pinjaman online. Ya. Nah, tentu ditata dulu dalam proses kebijakan-kebijakan ke depan. Misalnya gini. Contoh, proses penagihan. Nah, proses penagihan walaupun kirim lewat WA segala macam, kalau bisa jam kerja lah menghubungi, menelpon segala macam. Kalau di luar jam kerja ini kan privasi kita, masa malam-malam dihubungi kan begitu. Nah, itulah ke depannya sehingga masyarakat lebih aman lah gitu ya. Ya lebih aman, dan kalau mereka merasa dia punya hutang, ya itu kan kewajibannya harus dipenuhi. Dia kan bisa untuk mencicil seperti itu ya. Yang menjadi persoalan sekarang itu kan data kita diambil, kemudian kita diteror, ditelepon segala macam. Nah, inilah yang harus ke depannya harus ditata kebijakan oleh yang berwenang seperti OJK. Iya. Tadi Pak mengatakan ada mahasiswa itu gimana Pak? Mungkin ya, ada yang meminjam, ini salah satu mahasiswa dulu mengadu ke kita, itu kurang lebih tahun pas COVID juga. Pas COVID juga. Ada yang 50 aplikasi. Satu orang 50 aplikasi. Ini mahasiswa. Gila. Satu orang 50 aplikasi. Di Bali Pak ya? Di Bali. Dan saya tidak habis pikir bagaimana mereka 50 aplikasi itu. Mereka yang apakah semacam ini dia cair, dia itu utangnya berapa total? Cerita nggak Kak Bapak? Itu rata-rata ada yang mereka satu aplikasi sekitar 2 juta, ada 1 juta, kemudian itu udah hampir 100 juta lebih itu ya. Wih, nilai utangnya 100 juta lebih. Seratusan itu apa 50, pokoknya ada 5 juta. Orang Bali asli atau? Asli. Gila. Terus sekarang gimana dia Pak? Setelah itu kita akan berikan pendampingan hukum, malah menghilang gitu loh. Pak mau memberikan pendampingan hukum, malah dia pendampingan hukum itu begini. Saya ingin menyadarkan beliau mahasiswa ini agar menyadarkan, termasuk saya ingin memverifikasi mana yang pinjol yang resmi apa tidak. Kan begitu. Maunya kita. Nah itu mereka sudah kehilangan kontak yang mereka kasih ke kita sudah tidak bisa dihubungin lagi. Nah ini kan kasihan gitu loh. Mereka kan kita harus berikan pandang atau pendampingan hukum lah, katakanlah seperti itu. Dan kita juga pasti menyadarkan itu kenapa harus mencari begitu banyak. Kalau yang 20 juga banyak, 20, 25 aplikasi itu. Ada yang 20, 25 gitu juga Pak? Ada ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga juga banyak yang pakai pinjol ya? Ada, ibu rumah tangga 20 aplikasi ada itu. Gila. Dan akhirnya kan jadi beban keluarga itu. Jadi beban keluarga, jelas itu akan terjadi. Apakah yang menjadi persoalan begini, apakah mendapatkan izin dari suami apa tidak gitu. Kalau mendapatkan izin suami ya mungkin sah-sah saja ya begitu ya. Tapi yang menjadi persoalan apakah mendapatkan izin suami apa tidak, ini kalau tidak mendapatkan izin kan persoalan. Tapi kalau memang dananya itu untuk kepentingan keluarga sih tidak apa-apa ya. Yang hal-hal lain ini problem juga menjadi. Ya untuk hal-hal yang kebutuhan yang konsumtif. Iya betul, ya betul ya. Konsumtif yang zaman sekarang kan banyak sekali konsumen sekarang bukan menjadi konsumen cerdas tapi konsumen yang konsumtif, yang boros gitu. Oke. Iya. Banyak. Berarti yang 50 aplikasi itu dia awalnya gimana? Pak sempat nggak nanya, kok bisa gitu? Kamu gimana? Gini. Sempat kita tanyakan, salah satu mahasiswa itu mencari sampai 50 aplikasi itu. Ini kan jangankan 50, 1-2 aplikasi aja bikin pusing kan begitu. Iya betul.
betul dia sudah hampir mau bunuh diri itu. Oh, sudah hampir mau bunuh diri orang. Iya, tapi saya bilang jangan, kalau kamu Anda sampai bunuh diri itu konyol namanya gitu ya. Udah, saya akan berikan pendampingan hukum waktu itu ya gitu ya. Iya Pak, oh saya udah pusing. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Laki-laki tinggalnya di Denpasar itu. Nah, akhirnya kita gali gimana kok bisa meminjam begitu banyak pinjol nih, sampai 50 aplikasi kan begitu. Oke. Mereka betul mahasiswa untuk biaya kuliah loh. Bukankah orang tua sudah ngasih kan gitu? Sebenarnya dikasih Pak gitu. Terus untuk biaya apa lagi kan begitu? Biaya orang tuanya dibelanjain terus. Iya. Lagi-lagi itu ya, ini mohon maaf, mahasiswa sekarang itu kan tidak semua sih begitu ya. Ini kembali ke oknum. Ya itu lagi ya, mungkin karena pergaulan untuk biaya apa kita nggak tahu. Mudah-mudahan saja tidak digunakan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mereka udah dikasih uang sama orang tuanya, katanya sudah diambil dana orang tuanya, tapi dia merasa tidak cukup gitu loh. Merasa tidak cukup dengan kebutuhan itu. Oke. Loh, kalau untuk biaya sekolah kan gitu kan, kalau biaya kuliah apa sebanyak begitu, kan begitu nih. Nah, akhirnya sebenarnya tidak Pak, udah cukup itu dari orang tua, tapi ini kembali pergaulan lagi gitu ya. Nah, akhirnya dia minjam yang satu untuk nutup yang satu, nutup yang satu lagi, dia minjam yang satu lagi. Oke. Dan dia merasa tidak dia nggak tahu yang mana. Nggak sadar sampai segitu banyaknya, Iya, sampai gitu ya mungkin tidak ya. sadar dia, tidak sadar, mungkin dia merasa enak minjam yang satu lagi, cair. Oh, cair, terus untuk ngembaliin yang ini minjam lagi yang ini gitu ya. Yang saya tidak habis pikir begini, kenapa KTP itu loh, KTP itu kok bisa digunakan berulang-ulang? Itu yang 50 tuh berarti belum sempat Pak cek itu ilegalnya berapa gitu. Iya belum. Itu karena kita sudah kehilangan kontak. Yang biasanya yang saya tahu itu kan mereka pinjaman online itu kan ada KTP. Iya, oke. Mungkin yang resmi itu dia paling ada, dia akan cek, oh ini sudah. Mungkin yang resmi itu bedanya dia beda. lebih ketat, mungkin mencairkan gitu mungkin Pak, mencairkan. ya. Karena Oke. dia mencari yang ilegal, dia diterima gitu. Diterima di sini, diterima di sini, diterima, akhirnya pusing sendiri. Tetapi kalau sekarang misalnya yang ilegal, ya udah jangan pusing-pusing, cuman kembali ke masyarakat, artinya walaupun itu jangan dibayar, tetapi lagi-lagi ke depan karena itu kewajiban kita, terutama saya mengingatkan kepada masyarakat, pilih yang resmi biar tidak pusing sendiri nanti. Kalau tadi barusan di jalan saya nonton YouTube-nya Mata Najwa itu tentang pinjol ini, ternyata satu perusahaan aja 1 bulan untungnya dari pinjol ini 200 juta kalau per tahun dihitung katanya sampai miliaran gitu Pak. Iya. Ini dari hasil mencekik masyarakat sebenarnya kan ya. Ya, artinya begini, kita sih berpikir bahwa sebenarnya sistem Ada pinjaman positifnya juga kan. Iya. Cuman pinjaman online itu lebih memudahkan sebenarnya, apalagi di zaman era modernisasi, era digital, begitu pilihan buat masyarakat. Karena terus terang begini, pernah juga kita tanyakan kepada masyarakat, terutama yang minjam pinjaman resmi nih, pinjol resmi ya. Kita tanyakan semacam riset kecil-kecilan, kenapa Anda terlalu menjatuh pilihan ke pinjaman online? Karena kan bisa juga minjam di koperasi, di LPD kan bisa. Ya walaupun tidak banyak gitu ya. Di bank, di koperasi, di manalah kan begitu. Itu kan pasti kantornya ada, stafnya ada kan begitu. Iya. Nah mereka milih begini, ribet. Ribet syarat-syaratnya, bahkan ada jaminan segala macam. Sementara pinjaman online cukup Langsung KTP, selfie, langsung cair. Langsung cair. Nah ini lagi-lagi itu pilihan terbesar masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada pinjaman Privasi online. cenderung lebih aman gitu ya. Ada juga pernah begitu. Ini di salah satu LPD, konsumen kita mau meminjam kurang lebih dana kisaran di angka 10 juta. 10 jutaan ya konsumen itu. Mereka nggak punya, bukan 10, sekitar 5 jutaan. Mereka tidak punya jaminan apa-apa. Di LPD dia warganya di sana sebenarnya. Tetapi dia tidak asli warga sana, tapi penduduk sana. Tapi dimintain jaminan.
tetap harus ada jaminan begitu ya. Berarti kalau di LPD harus ada jaminan, kalau enggak nggak bisa. Nah itu ada jaminan, harus ada jaminan. Nah padahal dia warga KTP-nya di sana, kan warga di sana sebenarnya, cuman dia bukan asli ya, bukan warga asli. Nah akhirnya ya udah, daripada ribet begini, saya akan lari ke pinjol aja. Ayo lari ke pinjol, bahkan teman-temannya juga mensupport seperti itu. Lari ke pinjol aja, jangan pinjam di LPD, di koperasi itu ribet, ada syarat jaminan. Nah ini kan menjadi tantangan juga ke depan. Ini tantangan ke depan. Kalau memang itu, ini kan persaingannya semakin ketat. Lagi-lagi konsumen dalam kondisi begini tidak tahu, tidak paham mana yang resmi, mana yang tidak. Nah ini lagi perlu lembaga resmi seperti OJK memberikan edukasi lah gitu ya. Paling tidak ada di TV, di tayangan itu, dan memang, pilih yang resmi gitu. Memang instan sekali pinjaman. Yang lihat di YouTube kan, wih gila. Berarti dalam waktu sekejap pun sebenarnya kita bisa punya duit dalam sekejap tuh Pak. Download aplikasi, isi form, foto KTP, selfie, lagi 2 menitnya langsung cair. Iya. Betul. Bahkan gini, menariknya ini data, bahkan sempat saya sendiri ya, saya sendiri pernah data KTP saya digunakan orang lain. Pernah salah satu ibu-ibu menggunakan data saya, entah dari mana, dia berani banget gitu loh. Kemudian setelah saya detect dari pinjol itu semua saya blokir karena dia nge-WA saya. Dia bilang anaknya bapak meminjam. Loh, berarti saya dianggap orang tuanya. Padahal saya dengan anak-anak saya sendiri, istri, anak saya larang. Saya larang sama sekali untuk pinjol, baik resmi termasuk juga. Anak-anak saya enggak ada yang berani begitu ya untuk pinjam. Ini orang lain kok berani, saya dapatkan itu. Akhirnya itu tak blok-blok semua itu. Malah saya meladeni gitu. Ada yang saya menarik, saya dapatkan KTP-nya di sana. Itu salah satu KTP, dia bekerja di salah satu instansi di Bali, bahkan di dinas ya, di salah satu dinas di Bali. Saya cari ke sana. Ada orangnya ini, ada orangnya ini. Tapi dia karyawan kontrak di sini. Dia karyawan kontrak di sini, betul dia kerja di sini. Nah setelah itu saya datangin ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya. Saya hanya pingin tahu kenapa Anda berani banget menggunakan nama saya. Saya pun juga tidak kenal sama dia kan begitu. Sebenarnya saya mau ambil tindakan hukum waktu itu, tapi ada rasa kasihan karena dia minta maaf, nangis-nangis dia minta maaf. Saya nggak tahu Pak. Nah ibunya yang bisiin, ini benar apa tidak gitu ya. Ibunya saya datangi ke rumahnya, Pak maaf anak saya lagi gangguan kejiwaannya terganggu. Waduh kalau begitu saya lagi nggak tahu lah. Akhirnya setelah itu nggak ada lagi gitu. Yang mirisnya kan banyak yang memang tertekan benar, kalau memang sudah terjerat lebih dari 5 aplikasi pun pasti pusingnya bukan main mungkin. Betul, itu Pak ya. Sampai ada yang kalau kliennya Pak sampai ada yang bunuh diri atau mau bunuh diri. Kalau yang bunuh diri itu sih tidak, tapi yang mau bunuh diri dia nyampaikan ke kita udah pusing, stres. Saya harus bagaimana Pak? Saya tiap hari pokoknya bertubi-tubi di telepon. Nah waktu itu sebelum ketemu saya memang rasa ketakutan dia. Nah ketemu saya berikan info, terus mana yang resmi, mana yang tidak. Terus yang resmi gimana menanggapi? Ya tetap itu ditanggapi, itu tetap dibayar. Ya. Nah kalau yang tidak resmi gimana Pak? Kan begitu ya. Nah kalau yang tidak resmi itu tetap ditanggapi. Cuman lagi-lagi kalau dia tetap menteror segala macam, nggak usah ditanggapi lagi. Menteror segala macam, data kita diumbar, diambil katakanlah gitu, kita dipermalukan, itu kan sebenarnya sudah melanggar di undang-undang ITE kan begitu. Nah lagi-lagi saya hanya berikan pemahaman saja buat konsumen itu. Pemahaman itu begini, ya ini tidak usah ditanggapi karena dia juga melanggar, bahkan bila perlu tidak bayar gitu ya. Itu saya sampaikan yang ilegal ini kan begitu. Akhirnya dia pelan-pelan merasa gini dia, merasa tenang gitu loh. Merasa tenang dia. Sebelum dia ketemu saya kan ketakutan dia. Bahkan kalau dia betul-betul datang ke alamat kita segala macam, kontak saya. Nanti saya akan siap bantu untuk membela. Karena dia juga menyebarkan data-data kita seperti itu. Nah akhirnya dia menjadi pelan-pelan gini juga merasa tenang gitu ya. Tapi ada yang betul-betul udah pusing, stres, mau bunuh diri pernah.
Saya sempat juga larang juga kita jangan sampai hal-hal ini sampai bunuh diri gitu ya. Karena itu lagi cara penagihan, kemudian mereka mempermalukan kita, data-data kita di kontak kita tuh disebar kita. Dibilang maling gitu ya. Ini maling. Nah inilah Kalau yang jadi problem. manfaatnya misalnya orang yang mengadu ke Bapak ke YLPK ini apa aja? Apa yang bisa dibantu oleh yang dalam kondisi pinjol ini? Ya, jadi gini, kalau ada masyarakat yang membutuh katakanlah bantuan hukum, tetapi saya sarankan begini, karena kalau pinjol ini beda ketika kita menangani kasus-kasus konvensional, sangat beda. Katakanlah pelayanan perbankan yang memang ada kantornya segala macam. Nah, yang pinjol ini semuanya ada di luar Bali. Luar Bali itu yang membuat kesulitan, Pak ya. Ini kalau kita berbicara ada di luar Bali, ini akan membutuhkan kos yang tinggi. Katakanlah yang resmi nih, yang resmi ya. Karena yang resmi pun juga ada sempat mengadu ke kita karena nilainya juga tidak masuk akal waktu itu. Nilainya dari bayar sekian menjadi itu ya, jadi sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau kita hitung-hitung katakanlah begitu ya, kita memberikan bantuan hukum, lebih banyak pro bono sebenarnya. Mereka nggak bayar ke kita. Itu rata-rata yang bayar ke kita yang mengadu ke kita, ke yayasan itu nggak bayar. Nggak mungkin dia bayar gitu ya. Ya makanya dari itu mereka mengadu ke kita nggak bayar, tapi di satu sisi saya harus berikan bantuan hukum gitu ya. Bahkan ada juga oke lah kalau begitu kita yang akan keluarkan biaya, tapi biar kita bisa juga salah satu untuk memperkarakan katakanlah pinjol ini biar ada efek jerah kan begitu. Tapi setelah kita hitung-hitung kalkulasinya ini ada di luar Bali, kosnya tinggi. Kalau cuman bersurat kita sulit bisa bersurat, tapi itu mungkin banyak yang tidak ditanggapi. Kita juga sampaikan ke OJK nanti kalau misalnya dengan pinjol ini yang melakukan pelanggaran, tolong paling tidak dikasih sanksi lah begitu ya. Ya pernah kita diskusi dengan OJK. Ada salah satu yang memang diberikan sanksi itu pinjol ilegal, yang pinjol resmi gitu ya. Mereka disanksi takutnya mereka dicabut izinnya, mereka ganti kulit lagi gitu ya, mendirikan lagi perusahaan baru kan gitu ya. Nah ini kan problem juga begitu. Nah makanya karena pinjol ini kalau kita tangani juga secara hukum kosnya tinggi, mereka rata-rata juga pro bono kita tidak minta biaya sama konsumennya. Nah makanya saya kasih tip yang sangat ampuh buat konsumen. Pilih harap tenang kalau memang misalnya ini adalah pinjol ilegal ya tidak resmi ya nggak usah ditanggapi. Tolong data-datanya screenshot, mereka betul-betul neror juga menyebar data-data kita diambil disebarkan itu. Nah itu aja data udah cukup. Seumpama mereka betul-betul datang ke daerah ya kita perkarakan juga gitu ya. Ya udah enggak usah bingung, enggak usah resah. Ini sebenarnya dia melanggar gitu ya. Dan dia juga tidak punya izin kan gitu. Ya akhirnya jalan satu-satu hanya itu yang kita berikan pemahaman kepada konsumen. Soalnya kalau kita lawan juga kosnya tinggi. Artinya berat kapasitas juga. Dari LPK cuman bisa memberikan pemahaman, edukasi ya. Edukasi, menenangkan lah. Betul, menenangkan dan pilihlah pinjaman online yang resmi. Sehingga setidak-tidaknya kalau yang resmi itu kan tidak membuat confuse, tidak bikin pusing, stres lah. Stres seperti itu. Karena memang counternya di awal kalau saya dengar-dengar kan yang legal itu lebih dicegah lah konsumen gagal bayar itu kan. Oh kalau misalnya ini peminjamnya kemampuannya segini ya segini dikasih. Iya betul. Gitu. Meskipun dia ngajuin sekian gitu kan. Di samping itu gini, kalau misalnya yang resmi itu kalau ada masalah kita laporkan kan juga bisa melapor ke OJK. Oh, OJK mampu bisa menindak langsung ya. Iya, bisa menindak. Bahkan mereka punya kewenangan, punya otoritas menindak yang terdaftar itu. Nanti kebijakannya sesuai dengan aturan. Yang ilegal OJK sulit bisa, juga ya. Sulit juga nggak ada. Bahkan OJK lepas tangan itu. Karena itu sudah di luar kewenangannya dia. Bahkan jalan satu-satunya hanya saya berbekal begitu kepada yang ilegal.
ya kita proses saja laporan polisi. Nah, cuman lagi-lagi maaf bukan kita menganggap itu di kepolisian tidak diproses, tidak. Tetapi kalau kita laporkan yang itu pun lama prosesnya juga itu. Jadi itu kos lagi itu ya. Mengejar satu itu ada di luar daerah. Nah, ini akan memakan waktu dan proses yang yang sangat-sangat panjang jadinya. Makanya jalan satu-satu hanya itu yang kita berikan pemahamannya. Itu luar biasa. Nah, itu bagi yang teman-teman yang belum menggunakan pinjol, sebaiknya memang jangan karena risikonya. Sarannya ya gini. Enaknya di awal udah cus dapat duit blah gitu, sehari habis, bulan depannya pusing. Betul. Kalaupun misalnya buat masyarakat Bali yang ingin, boleh saja, tapi jangan banyak. Akal satu atau dua, satu atau dua saja nggak apa-apa. Tapi yang resmi. Yang resmi dan jangan sesuaikan dengan kemampuan. Betul. Yang penting. Dan jangan meminjam terlalu banyak. Karena kadang-kadang tidak sesuai kita meminjamnya besar. Karena itu pasti akan bayarnya juga besar. Iya, betul. Apalagi pinjol kan bunganya tinggi sekali ya, Pak. Tinggi sekali. Nah, untuk anak-anak saya di keluarga, di rumah, istri semua memang saya larang itu. Untuk pinjaman online bukan berarti saya tidak menjatuhkan pilihan terhadap itu, tidak. Selama itu belum ditata dengan baik dalam arti aturan regulasi yang betul-betul sesuai dengan aturan undang-undang konsumen juga, ya saya belum gitu ya. Suatu saat kita juga pasti gitu. Cuman karena kita kan nggak tahu kan kehidupan kita nanti. Kita juga nggak tahu kehidupan kita. Cuman lagi-lagi kita berharap dari prospek, artinya ini sebenarnya pinjol ini kan bagus sebenarnya. Di negara-negara maju kan mungkin bisa itu pinjol itu. Hanya saja memang ada sih. Karena kan masyarakat kan mungkin punya kebutuhan yang memang mendesak. Sementara dia harus gajian tanggal 5 hari atau minggu depannya. Iya. Dan kan dia itu juga cukup membantu kan. Betul. Dan dia punya kemampuan untuk membayar. Gitu. Dan hitung-hitung dulu. Oh, dia punya kemampuan bayar. Mungkin tanggal ini dia gajian. Dia mampu menyisihkan uang sekian, ya nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi buat masyarakat Bali jangan meminjam terlalu besar dan aplikasinya jangan terlalu banyak. Jangan misalnya ini saya pinjam di sini, aplikasi ini yang pakai membayar. Jangan, itu adalah hal yang sangat salah dan fatal. Nah, kemudian itu kan untuk bagi yang belum menggunakan. Bagi yang sudah terlanjur terjerat nih, Pak, apa solusi yang paling tepat ya Pak ya? Sudah terlanjur terjerat gitu. Kalau dia bingung itu sekarang apa ya kira-kira solusi paling ini ya? Hal ini juga pasti ada ya. Nah, sekarang kalau memang orang yang sudah terjerat sekali dengan pinjol, sekarang satu caranya verifikasi dulu. Ini apakah mana yang ilegal atau ilegal dan yang ilegal. Ya. Nah, kalau sudah utamakan bayar dulu yang legal gitu Pak. Betul. Nah, sekarang bagi Anda yang tidak tahu nih, kan tidak tahu nih banyak masyarakat mana yang resmi dan tidak. Nah, sekarang gampang ngecek lewat di OJK. Iya, dicari di Google nama-nama pinjaman online yang resmi terdaftar OJK Mei 2003 misalnya. Itu akan diupdate di sana. Jadi setidak-tidaknya itu akan menjadi satu referensi. Oh, ini namanya yang resmi. Ini yang tidak resmi. Nah, ketika sudah diverifikasi mana yang resmi, baru kemudian dipilah. Baru dipilah nih. Nah, dipilah berarti yang resmi. Nah, silahkan lakukan kewajiban dengan baik. Yang ilegal boleh. Nah, yang ilegal ini di nomor 2 kan, nomor 3 kan lah dulu gitu ya. Betul. Di nomor 2 3 karena dia tidak punya izin. Oke. Bahkan mana pinjaman online yang betul-betul melakukan semacam teror lah gitu ya. Itu di screenshot saja datanya, silahkan. Ini dicatat aja enggak apa-apa. Oh, ini pinjaman yang sering nerol segala macam, kan kita tahu. Nah, kalau seandainya yang resmi melakukan neror atau apa segala macam, mengintimidasi segala macam, laporkan ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin Bapak Ibu tinggalnya di Buleleng, OJK-nya kan di Denpasar nih. Laporan pun lewat di sini bisa. Oh, lewat handphone. Handphone pun juga bisa lewat email, kan ada lewat WA-nya OJK itu. Iya. WA-nya mungkin di situ laporkan datanya. Jadi kembali masyarakat tuh
pintar-pintar. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh, yang penting punya datanya itu silahkan. Nah artinya ini, nah ini saya juga bantu OJK ya untuk kalau bisa jangan gali lubang tutup lubang gitu ya. betul. Itu yang solusi. Kalau bisa seperti itu, dan kalau bisa jangan lagi punya pemikiran begini, seperti saya utarakan tadi. Saya akan melakukan pinjaman online yang satu aplikasi, kemudian akan dibayar ke aplikasi yang lain. Nah, itu jangan. Itu akan menjamur terus gitu. Iya, walaupun itu resmi. Oke. Sesuaikan kemampuan kita membayar. Tapi saya dengar konten-konten yang dari korban-korban pinjol ini katanya dia justru mengutamakan bayar yang ilegal, Pak. Karena mereka itu ancamannya lebih sadis, ancaman menyebar data. Iya. Makanya mereka akan mengutamakan bayar katanya yang ilegal dulu. Iya. Nah itu salah juga. Kan menurut saya gini, satu dia itu kan tidak berizin ya. Kemudian mungkin cara-cara penagihannya dengan tidak manusiawi, teror segala macam. Sebenarnya kalau mau konsumen itu udah nggak usah ditanggapin. Nggak usah ditanggapin, nggak perlu diproses. Ya. Mereka fotonya kembali lagi kayak tadi Pak, foto yang disebar gitu-gitu. Lagi-lagi itu ketakutan masyarakat sebenarnya. Lagi-lagi itu adalah sebuah risiko yang memang harus ditanggung sebenarnya. Karena begini, kalau masyarakat kita di Bali nih ya, sebelum data-data kita tidak mau disebar segala macam ya, hindari mencari pinjol yang ilegal. Jadi sebelum minjam nih, kita cek dulu. Nah, konsumen cerdas itu kan begitu. Iya. Salah satu jangan asal biar cepat. Konsumen cerdas itu tahu enggak? Teliti sebelum membeli. Jadi teliti sebelum membeli. Jadi kalau misalnya masyarakat Bali ini ya, masyarakat Bali yang pingin menjatuhkan pilihan kepada pinjaman online itu pinjol, sebelum meminjam cek di Google mana pinjaman-pinjaman online yang terdaftar. Nah silahkan itu yang dipilih. Yang di luar itu jangan. Ya siap. Terima kasih edukasinya Pak Putu Armaya. Baik. Seputar pinjol, karena memang kembali lagi buat teman-teman atau masyarakat yang nonton podcast ini, memang pinjol itu, gila itu saya nonton korban-korban di YouTube itu, gila memang itu Pak. Tapi usahakan ya. Kalau bisa janganlah gitu Pak ya. Iya, kalau bisa. Kalaupun memang benar-benar butuh banget ya cari yang memang legal kan gitu Pak ya. Yang resmi seperti itu. Oke, rencananya saya bahas yang lain lagi sebenarnya Pak. Cuman karena saya batasi 1 jam satu topik itu, mungkin kesempatan lain kita ngobrol lagi Pak. Siap. Sukses semua nih Pak. Semoga sehat selalu Pak Putu Armaya. Tur suksema. Om Santi. Om Santi.